guys. Hello, jumpa lagi dengan aku Dina Kartika. Dekat dek. Dekat sangat deh. Ya. Hello. Hai. Hai. Welcome back channel. Channel siapa Digo? Mamanya? Channel Siapa? Channel Mama. Oh, channel Mama. Oke. Hari ini kita mau review keperluan baby atau perlengkapan baby yang mau dibawa pergi ke hospital. Jadi ini semua barang yang mau dibawa. Digo, no lah, disitulah dulu duduk. Melukis lah, cepat. Jadi ini barang-barang yang mudah diambil, aku udah sediain semuanya di sini. Yang senang untuk nanti kalau misalnya ganti-ganti harian. Tapi kalau untuk yang barang keperluan baby semua ada di lemari itu. Jom, saya kasih tunjuk. Di sini dek. Sini. Oke. Ini pun barang baby. Dia punya portable katil. So ini barang baby semua yang udah disusun rapi dengan dek Uma. Udah kita lipat semua, udah kita cuci semuanya, semua dari Dida. Jadi kita mau buat. Ada kak dek. Semua perlengkapan baby, barang-barang dia, baju-baju dia, semua di sini. Kemudian, oke, karena aku udah menunggu hari dan tinggal brojol sahaja, jadi aku nak review perlengkapan apa saja yang akan dibawa ke hospital gitu. Bilangnya bag hospital. Oke. Jangan lagi tuh nak. Awas lah Digo, jangan kacau mama. Sorry guys, anak aku memang begitu. Jadi barang-barangnya itu aku keluarin dulu ya untuk sementara. Digo, nak aku marah ke? Hah? Nak, geser dulu, nanti main lagi dengan mama lah. Oke, merajuk. Hari-hari macam tuh. Sinilah, kalau ada nak satu frame dengan mama baik-baik, jangan macam tuh. Ya, sekejap ya, saya keluarkan dulu barangnya apa saja yang akan dibawa ke hospital. Jadi ini aku tuh udah packing semua. Udah aku susun rapi. Oke, jadi untuk kita safety karena kebetulan di Malaysia lockdown, ada COVID, jadi persediaan itu nggak boleh banyak gitu ya guys, dan hanya suami saja yang boleh nemenin kita di saat kita masa bersalin. Orang lain nggak boleh. Mau itu dia melawat kita, mau gimana dia memang nggak boleh gitu ya. Suami sahaja. Jadi aku melahirkan nanti dengan suami aja. Oke. Untuk hospital kerajaan memang tidak membenarkan siapapun lah, mau itu suami ke, mak ke, orang lain, dia orang harus tunggu di luar. Tapi karena aku beranak dekat hospital private, jadi hanya dibenarkan suami dan mengikuti prosedur-prosedur yang dia orang udah tentukan. Prosedurnya itu suami wajib tes COVID sebelum dia masuk ke ruangan ke ruangan ke ruangan bersalin gitu. Jadi apa aja sih barang yang aku udah siapin untuk proses persalinan. Oke, aku ada mulanya untuk pakaian baby ya guys. Aku udah sediain satu paket, nampak dek? Satu paket barang baby untuk yang first dia lahir gitu ya. Jadi karena kebetulan di sana kita 2 hari saja, insya Allah 2 hari kalau tidak ada masalah apa-apa. Kita duduk cuma 2 hari aja di dalam rumah sakit. Jadi yang aku udah sediain itu adalah baju jumper. Lepas tuh baju pampers 3 karena memang mau pakai pampers langsung. Kemudian dia ada baju panasnya atau baju sejuk lah, macam
baju tangan panjang, dan aku juga sediain baju tangan pendek gitu guys. Oke, di sini sudah lengkap. Kemudian aku buka ya, aku buka cuma untuk 1 hari saja ya, karena yang kedua hari pun sama aja kan. Kalau yang kedua hari temanya Tosca gitu guys. Apa Digo? Ih, ya Allah, punya anak laki-laki memang begitu ya. Nih. Oke. Jadi aku sediain itu pampers baby yang newborn 3. Papa tolonglah, Pak. Nah, pergi sana. Oke, pampers baby, kemudian ada baju jumper. Ini yang udah dicuci ya guys. Jadi ada di Uma yang cuci kan, alhamdulillah. Ada jumper, kemudian ada blanket atau kita bilangnya bedungan baby. Kemudian aku sediakan topi karena takut sejuk kan dekat ekon. Kemudian dia punya sarung tangan. Terus aku sediain barut gitu ya. Di sini bilangnya barut guys, tapi kalau misalnya di Indonesia bilangnya apa ya, bedong baby. Oke, aku cari bedong yang sangat portable, jadi tinggal lipat ke perut aja gitu. Oke, aku sediain bedongan 2 karena mungkin untuk pagi dengan malam gitu ya guys, pagi dengan petang gitu. Terus ada baju panas dia. Ini bajunya aku beli dekat Indonesia karena aku suka, aku mencintai produk Indonesia guys, produk negeri aku sendiri. Karena memang karena dulu si Digo ya, karena si Digo lahir dia pakai produk yang sama macam ini, jadi aku suka. Jadi aku belinya kayak gini. Oke, udah siap. Kemudian dia ada kaos kaki. Kalau nurse-nya mau bagi kaos kaki, tapi katanya memang tak bagilah kaos kaki itu sebab dia kan akan dibedung. Tapi kita persediain aja untuk perlengkapannya, jadi nanti nurse-nya nggak tanya. Kemudian aku akan gayain dia pakai bandana guys. Jadi semua ini udah lengkap untuk yang 1 hari ini saja. Kemudian sekejap ya guys, aku susun kembali biar nggak kececer atau terpisah-pisah. Jadi senang nanti kalau misalnya melahirkan, nurse cuma tinggal tengok aja barang apa yang udah aku siapin untuk baby gitu. Dia akan lihat gitu guys. Karena keadaan yang genting ya, COVID, jadi memang susah untuk family ke siapa-siapa yang mau tengok kita melahirkan, memang nggak bisa. Jadi cuman andalkan suami, apalagi suami aku belum pernah nengok dan belum pernah melalui proses persalinan, jadi mungkin dia nanti akan bingung. Jadi aku udah persediain itu, udah aku tulisin misalnya day 1 untuk baby gitu ya. Kemudian ada tuale, aku sediain tuale baby dengan tuale aku sendiri. Walaupun dekat hospital private jarang akan sediain tuale untuk baby dan tuale untuk ibunya, tapi aku tetap sediain supaya aku tuh tidak kebingungan lagi gitu ya. So ini tuale baby aku udah sediain. Ini tuale facial aku punya kerja, tapi aku khususkan untuk baby 1. Sebab tuale baby ada sebenarnya, cuman aku mau yang dia simple saja. Kemudian aku bawa tuale kecil untuk diri aku sendiri. Nih tuale yang kecil untuk aku, lap-lap badan, karena mungkin baru siap melahirkan kita nggak bisa mandi ya guys, kita kan harus tunggu gitu. Oke, jadi aku udah siapin tuale baby dan aku sudah tulis namanya biar supaya nurse-nya atau perawatnya atau bidannya tidak kebingungan gitu. Karena kan nanti setelah aku melalui proses persalinan, dokter kan akan keluar dan yang akan ngurus kita kan bidan atau nurse gitu ya. Oke, ini udah settle. Kemudian nah ini sama, ini juga D2, jadi kita cuma 2 hari aja dalam rumah sakit, insya Allah. Kalau tak ada apa-apa baby memang 2 hari lah. Kalau misalnya ada masalah mungkin dia akan lama sedikit. Oke guys, kemudian
Nah, di sini aku ada cadangan atau package ibu gitu ya, cadangan untuk ibu. Di sini juga aku sediain untuk baby aku. Itu ada kain lah, kain ya, kain biasa untuk lap-lap apa benda lah kalau diperlukan gitu ya. Terus aku bawa bra, satu saja. Kemungkinan karena aku nggak suka pakai bra guys gitu, jadi selama aku kehamilan aku memang nggak pernah pakai bra gitu. Mana tahu nanti pas di saat itu aku menyusuin kan, kalau kita menyusuin kan susah kalau nggak pakai bra, jadi aku sediain bra. Kemudian aku sediain kaos kaki untuk aku sendiri, karena katanya kalau siap operasi itu kita harus pakai kaos kaki gitu supaya nggak sejuk, nggak masuk angin. Aku sediain 2 kaos kaki, 2. Aku pakai kaos kaki yang apa adanya aja gitu ya guys. Kemudian spender ibu. Jadi kalau orang bilang lagi senang pakai spender yang model buang pakai, tapi karena aku nggak biasa pakai spender macam itu, jadi aku sediain spender aku tuh ada gitu. Memang aku nggak bisa orangnya nggak pakai spender atau pakai spender yang portable. Memang aku nggak bisa guys, nggak pandai gitu ya. Jadi aku sediain spender aku 4 karena mungkin untuk pagi dengan petang gitu ya guys, karena aku memang suka ganti-ganti spender. Oke, kemudian kita bawa pad untuk bersalin. Oke, pad untuk bersalin ini size dia lagi panjang dari pad biasa gitu ya. Kalau untuk pad biasa itu dalam 28 cm atau 30 cm, tapi kalau untuk pad bersalin dia mungkin dalam 45 cm. Jadi memang panjang gitu ya guys, dan aku belinya yang model slim gitu. Jadi aku senang kalau misalnya aku rasa risih, aku tinggal buang aja. Kalau misalnya darah nifas kita terlalu banyak, aku nanti cuci buang gitu. Jadi aku memang sediain banyak karena aku orang yang nggak bisa risih dan basah-basah, itu memang bukan tipikal aku. Kemudian aku ada bawa ini bilangnya apa namanya, susu macam pet tapi dia untuk susu. Jadi kalau misalnya kita menyusuin kebanjiran, jadi ini dia punya disposable pad nggak salah ya, disposable breastfeeding gitu ya, pad breastfeeding silap. Ini dia. Jadi aku sediain itu banyak ya guys, karena aku takut susu aku banjir. Karena pengalaman dulu waktu pas melahirkan si Digo juga susu aku banjir gitu ya guys. Jadi aku sediain banyak breastfeeding pad. Oke. Kemudian kita susun kembali biar supaya tidak berluka. Kita kemas gini biar supaya suami kita pun tidak kebingungan gitu ya. Jadi kalau kita mau minta apa-apa, dia udah tahu di mana tempatnya gitu. Jadi tidak perlu bawa banyak barang macam orang mau pergi bercuti, itu nggak perlu guys gitu ya. Kemudian ini udah siap. Aku bawa 1 selimut untuk baby. Nah, selimut ini nanti akan dipakai untuk baby masa dia pulang dari hospital gitu ya. Keluar dari hospital, aku sediain dia selimut. Jadi senang kita bawa dia dukung kan. Aku sediain dia selimut baby guys gitu ya. 1 aja. Karena kan dia akan dibedung, lepas dibedung kita kasih selimut gitu. Takut kesejukan apa-apa. Oke, ini aku bawa 1. Kemudian aku bawa tisu basah. Tisu basah ini fungsinya ya untuk diperlukan masa untuk baby perlukan. Walaupun dekat hospital pasti ada, tapi aku tetap safety untuk aku bawa sendiri, karena aku nggak mau di saat aku mau guna tak ada. Aku paling nggak suka yang macam itulah, tiba kita mau guna kita nggak ada gitu ya, geram gitu ya guys. Jadi aku udah bawa. Kemudian aku bawa tisu kering atau tisu paper atau facial tissue, karena memang aku nggak bisa jauh dapat tisu. Kemanapun aku tetap bawa tisu, kemana aja gitu ya guys. Dan ini memang wajib.
Oke, kemudian karena aku melahirkan dekat hospital private, dia akan sediain barang mandi gitu ya. Tapi aku tetap bawa gitu, seperti bersih gigi, pasta itu memang wajib lah karena kita 2 hari di sana kan, nggak mungkin kita nggak bersih gigi gitu ya guys. Kemudian aku bawa minyak telon secukupnya, terus aku bawa shampoo gitu ya guys. Cuma bawa ini saja karena sabun mungkin ada di sana, lain-lain tuh ada di sana, tapi aku bawa yang seperlunya aja. Dan aku tidak membawa sebagai barang-barang misalkan sampo baby, karena mungkin baby setelah melahirkan dia nggak dimandikan guys gitu. Jadi cuma dibasuh-basuh aja, kemungkinan dalam 1 hari atau 2 hari baru dia dibasuh atau dimandikan sama nurse-nya. Jadi di sana mungkin pun ada fasilitas karena mereka yang mandikan, jadi kita nggak perlu bawa gitu, sebab berat-beratin dan membajir juga. Jadi ya udah kita nggak bawa gitu ya guys, barang-barang baby yang lain. Oke. Kemudian apalagi yang aku bawa? Oke, kalau untuk orang lain pakai baju, pakai sarung gitu ya, sarung panjang atau sarung yang model lipat. Kalau aku memang nggak suka pakai sarung, memang nggak pernah ya guys. Melahirkan Digo pun aku nggak pakai sarung. Jadi aku suka itu kain Bali. Kain Bali itu lembut gitu ya guys. Karena ini daripada Bali asli, aku beli. Oke, ini sebenarnya untuk spaku, tapi aku ambil untuk aku bersalin karena dia lebar sedikit. Jadi aku cuma pakai ini aja, mungkin nanti untuk apa namanya, lipat-lipat aku, apa namanya, untuk ngebungkus aku gitu ya, untuk jadikan sarung ke selimut ke apa benda lah, pokoknya ini aku suka. Jadi aku bawa ini saja. Dan aku bawa baju tidur, aku biasa pakai lingerie ya guys. Jadi aku memang udah biasa pakai lingerie, jadi aku mungkin tidurnya itu aku pakai lingerie aja, karena di rumah sakit kita akan disediain baju rumah sakit, baju hospital, jadi yang model ikat belakang gitu ya, jadi atau ikat depan. Jadi aku nggak mau aku pakai baju panas-panas lah apa segala macam, jadi aku suka yang simple. Aku maunya pakai lingerie aja. Aku ada safety 2 baju tidur karena 2 hari 2 malam, jadi aku sediain 2 baju aku. Dan ya mudah-mudahan kepake ya guys. Kalau nggak pakai ya nggak apa-apa, yang penting kita yang penting udah safety gitu, udah ada, jadi nggak bingung lagi mau pakai yang mana satu. Oke. Kemudian langkah selanjutnya apa lagi? Oke, kita sebelum pergi hospital memang harus cek apa saja barang yang kita perlukan di sana. Itu karena di Malaysia ya guys, jadi kita harus sediain dia punya apa namanya, kad nikah atau kad kawin macam ni, kita harus sediain. Kemudian kita punya identity, karena aku foreigner jadi aku harus sediain paspor, kad kawin atau sijil nikah gitu ya guys. Tapi karena sijil nikah udah diganti kad, jadi lagi senang itu guna kad saja, kemana-mana bawa kad saja guys gitu ya. Jadi itu kita harus ada. Kemudian jangan lupa bawa dokumen beranak, yaitu buku beranak gitu ya guys. Jadi di sini semua itu satu dokumen ini untuk baby, khusus baby gitu ya. Dekat sini tuh khusus baby, sorry ya, ada invoice lagi, invoice pembayaran ya. Oke, macam ini dokumen-dokumen baby kita bawa. Kemudian kad appointment card kita bawa gitu ya guys. Kemudian ada buku, nah buku persalinan kita gitu. Jadi di sini dokter bisa tahu apa saja. Karena aku dokternya spesialis, jadi rasanya nggak perlu sangat untuk dia baca, dia akan tahu. Tapi mungkin bidan akan tanya buku beranaknya mana gitu. Karena di sini nanti akan ditulis catatan kelahiran baby, panjang dia, berat dia, segala macam itu ada di sini gitu ya guys. Jadi
kita wajib bawa dan jangan lupa gitu. Jadi aku semua itu udah aku laluin, mulai dari tahap pertama sampai tahap terakhir, sampai aku buat tes ini itu untuk baby. Jadi memang semua ini lengkap, satu file nih semua dokumen baby. Jadi ini ada dokumen cut ya. Masa dulu aku awal tahu kehamilan tuh, jadi aku tuh tahu hamil semuanya itu aku periksa dekat Columbia Hospital. Jadi aku ketemu dokter spesialis namanya dokter itulah gitu ya. Tahun 2020 itu aku operasi dekat sinilah. Tapi kenapa aku sampai memutuskan untuk berpindah dokter? Karena aku rasa mungkin ya udahlah, aku cari dokter yang lain gitu, yang boleh friendly, yang boleh take care aku dalam keadaan aku sakit, dalam keadaan aku mengandung gitu ya, dalam keadaan aku moodnya yang nggak baik gitu. Jadi ya udah, aku disarankan, aku direkomendasi dengan sepupu suami di Avicenna, dia kata gitu. Jadi dia kasih detail hospital, lepas tuh review hospital, kemudian dia kasih tahu dokter yang mana yang harus aku jumpain gitu ya. Dan kebetulan kita sama-sama dokter dan sama-sama hospital. Jadi aku jumpa dokter ini untuk first impression, dia memang bagus banget. Dia ramah, kita datang pun say hi, hello, dia memang betul-betul take care gitu lah dalam keadaan kita mengandung kan. Terus kita dari mulai situ kita udah memang klop lah. Mungkin ini dokter yang akan melahirkan yang akan membantu aku persalinan gitu ya. Dan suami aku juga setuju, semuanya keluarga juga setuju. Ya udah, aku pindah dokter. Dari mulai 4 bulan itu ke atas aku udah dengan dokter Tani gitu ya. Dokternya India lelaki, tapi bagus, baik. Memang dia dokter yang udah lama gitu ya. Dia memang jam terbangnya pun juga udah tinggi gitu guys. Jadi dia yang selalu saranin aku untuk vaksin, saranin aku untuk banyak gerak, untuk apa segala macam gitu ya guys, dengan dokter Tani. Dan aku suka. Hospitalnya pun bagus, bersih sekali gitu ya. Macam hotel, memang fasilitasnya bagus. Harga dia oke. Lahiran di Malaysia itu termasuk dikategorikan bukan murah gitu ya guys, bukan murah. Oke. Untuk kedua hospital ini harga dia tuh sama aja, dekat dalam 6.000 ke atas, 6.000 sampai 7.000 biaya persalinan untuk normal biasa. Untuk normal biasa sama aja harga dia. Untuk operate sama 10 hingga 12.000 juga ringgit. Oke, bagus. Tambahinnya lagi nak, tolong. Mama tengah cerita dulu ya, kejap ya. Oke. Aduh, kacau dia. Oke, jadi kita harus budget itu, duit itu sekitar kalau mau lahiran normal harus pegang 8.000 gitu ya. Kalau kita mau lahiran operate 15.000 gitu ya, itu standar lah gitu ya. Jadi untuk private memang mahal gitu guys. Kalau untuk kerajaan, kenapa sih aku nggak di kerajaan aja gitu ya? Jujur aku bukan nggak mau di hospital kerajaan. Satu, aku takut karena aku banyak dengar dari sumbang suara daripada orang lain, hospital kerajaan begini. So aku tuh takut gitu ya guys, nggak dimanusiakan gitu ya. Jadi aku pikir, aku memang udah bincang dari awal kehamilan, aku bilang sama suami aku nggak mau melahirkan di hospital yang bukan private gitu ya. Aku nggak mau di kerajaan aja gitu ya, aku bilang. Lepas itu suami kata is okay katanya gitu. Ya udah, aku melahirkan dekat private dan aku nggak mau hospital kerajaan. Walaupun hospital kerajaan bayarnya murah gitu ya guys. Itu kalau nggak silap kata orang bayarnya cuma 80 ringgit ke berapa ringgit gitu ya, nggak sampai 100 ringgit gitu kalau untuk normal.
Kalau untuk operasi dia cuma bayar tuh 170 ke 160 ringgit gitu. Entah biaya apa gitu yang diambil, itu mungkin adminnya ke apa benda ke, tapi memang dekat Malaysia ini kalau kita mau lahiran di hospital kerajaan memang itu murah sangat biayanya, nggak mahal gitu ya guys. Paling ada pun kalau untuk normal biasa itu 100 ringgit itu paling mahal gitu ya. Kalau untuk operate nggak sampai 200 ringgit gitu, memang murah sekali. Tapi bukan aku nggak mau, karena aku memang nggak selesa gitu ya untuk di kerajaan. Aku takut mereka nggak jaga aku, nggak take care aku. Jadi kita makin stres dalam kita mau melahirkan dengan keadaan kita sakit-sakitan gitu ya. Jadi aku nggak mau hal itu terjadi. Jadi itu saja yang aku boleh kongsi, yang boleh aku ceritakan, proses persalinan nanti. Doain aku sehat-sehat, lahirannya lancar, karena memang sekarang udah tinggal tunggu hari guys. Mungkin ya minggu depan atau akhir bulan gitu, tapi kita nggak tahu, tergantung babynya. Tapi kata dokter Tani kemungkinan dalam minggu depan aku melahirkan gitu ya guys. Dia bilang gitu. Pokoknya kalau udah rasa sakit itu lebih sering, aku harus pergi ke sana langsung aja, nggak boleh tunggu apa-apa gitu, nggak boleh tunggu lama-lama gitu ya. Jangan tunggu ini itu nggak boleh, jangan. Jadi itu kenapa aku sediain hospital bag gitu ya, jadi mempermudah suami aku kalau seandainya aku udah sakit-sakitan. Terima kasih untuk semua subscriber Dina Kartika. Aku hanya bisa ucapin terima kasih. Semoga kalian suka dengan video aku kali ini, yaitu mereview barang apa saja yang aku bawa untuk proses persalinan nanti. Dan jangan lupa subscribe-nya ya guys, kemudian tekan lonceng, like dan share. Insya Allah aku nanti akan bagi tips-tips yang lain, dan mohon untuk doanya buat aku agar aku melahirkan dengan selamat, tidak ada apapun, tidak ada hal apapun, dan bayinya sehat-sehat. Sampai jumpa uncle dan auntie. See you soon baby. Thank you. Bye.